sebetulnya sih yang harus kita bandingkan itu kan ini kualitas lulusannya. Kalau sekarang dibanding dulu, lebih tinggi apa sama apa menurun, kan begitu. Kalau dari segi sarananya ya jelas sekarang sudah jauh lebih baik daripada yang dulu. Misalnya sekolah yang gubuk itu lebih sedikit, atau kalau kamu kan bahkan sudah tidak ada misalnya, dan sebagainya. Nah, kalau dibanding dengan orang lain, misalnya negara tetangga, sepertinya kok kita mungkin kalau dari segi mutu lulusan, saya khawatir kita mulai tertinggal gitu. Nah, yang menjadi ukuran dengan memang harus statistik ya. Kalau kita bilang tertinggal di bawah orang lain dan sebagainya, itu statistik, bukan itu kasus-kasus yang diungkap gitu. Statistik itu misalnya kalau ada studi internasional seperti PISA, seperti TIMSS misalnya gitu, di mana ada komparabilitas dari apa yang dilaporkan itu. Nah, jadi nggak bisa misalnya kita bilang, wah Indonesia banyak yang jadi juara Olimpiade Fisika, gitu. Lalu kita, wah lebih hebat dari Singapura. Gitu. Itu tidak begitu. Jadi bukan kejuaraan individu atau talenta. Kalau membandingkan sistem itu mutu gitu di sini, kita harus melihat dari segi statistik. Nah sekarang itu kalau kita harus menggunakan statistik, ya tentu harus ada data yang jumlahnya banyak dan ada secara yang sistematik untuk melaporkannya, baik itu antar negara maupun di dalam negara kita sendiri. Sebab itu menurut saya penting ya keikutsertaan Indonesia misalnya di dalam studi-studi komparatif internasional. Di samping juga penting menurut saya dilakukannya asesmen yang bersifat nasional, pemetaan gitu. Nah, dan harus dibedakan antara misalnya pemetaan dengan ujian. Jadi kalau dulu kita bilang ujian nasional untuk pemetaan, nah itu sudah salah istilah, salah kaprah. Kalau ujian itu untuk mengendalikan mutu lulusan, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Di masa lalu kita bicara soal ujian, tapi nggak ada yang nggak lulus, ya kan? Jadi bukan ujian. Gitu. Nah kemudian mungkin sekarang barangkali kita ingin melakukan asesmen gitu, tapi jangan-jangan nanti yang diakses itu, yang diukur bukan yang kita perlukan misalnya gitu untuk memantau mutu lulusan tadi. Jangan-jangan nanti asesmen nasionalnya tidak menyangkut apa yang diajarkan di sekolah. Jadi nggak bisa digunakan untuk akuntabilitas. Bagaimana semua resources sudah dibelanjakan, sudah digunakan. Jadi nggak bisa untuk evaluasi sistem ya. Kalau misalnya yang diukur itu nggak berkaitan dengan apa yang diprogramkan di sekolah. Saya kira demikian. Kalau dibandingkan misalnya dengan 20 tahun yang lalu ya kita harus punya datanya untuk membandingkan itu yang comparable. Nah, dan kita kelihatannya tidak punya. Kalaupun ada misalnya hasil-hasil Eptanas, hasil UN gitu enggak, itu tidak comparable dari tahun ke tahunnya itu. Ya. Cara scoringnya tidak comparable, ya enggak, dan sebagainya. Saya kira demikian. Jadi agak sulit untuk menjawab pertanyaan ini, kecuali kalau kita menggunakan indikator yang barangkali hasil-hasil studi internasional tadi. Misalnya kalau dilihat dari survei TIMSS atau PISA, nah kedudukan kita seperti apa? Misalnya begitu, dibanding tetangga, dibanding kita sendiri di masa lalu. Atau juga apakah kita sudah melakukan analisis data secara baik. Padahal kita punya data keikutsertaan kita
dari tahun ke tahun. Jadi di samping analisis perbandingan internasional, juga perbandingan untuk membandingkan diri kita sendiri. Negara-negara lain yang ikut ikut PISA itu, mereka melakukan analisis membandingkan diri mereka masing-masing dari waktu ke waktu. Karena studi itu kan periodikal. Nah, kita sejauh mana itu dilaporkan kepada publik hasil dari tahun ke tahun itu, dan sedetail apa itu, apa namanya, dan apa pengaruhnya terhadap kebijakan gitu. Perubahan apa saja yang terjadi karena apa temuan-temuan dari pemantauan seperti itu. Saya kira itu yang juga sangat penting untuk dijawab pertanyaannya. Pertama, kita nggak punya sistem yang periodikal itu. Misalnya kalau di Amerika, dia punya kan namanya ini apa namanya National Assessment of Education Progress, misalnya gitu. Dan ada sebuah lembaga yang profesional dan terlembaga dengan baik untuk melakukannya setiap periode tertentu. Negara-negara yang maju umumnya punya sistem seperti itu. Nah, kita nggak ada, ya, belum ada. Kemudian mungkin kita punya ujian, nah, disebut mungkin Eptanas, disebut ujian nasional, dan seterusnya. Nah, itu juga tidak komparabel dari tahun ke tahun. Jadi, memang mengacu kepada kurikulum yang sama, barangkali waktu nyusun soal ujiannya, gitu ya, nggak secara teknis. Tapi nggak cukup untuk menjamin komparabilitasnya itu. Ada metodologi yang harus diterapkan, ya. Ini harus dikuasai dua metode bagaimana supaya hasil dari tahun ke tahun itu komparabel, itu teknis sifatnya metodologi. Yang kedua, metode surveinya juga, metode membandingkannya di tingkat apa yang mau dibandingkan, apakah setiap tahun mau dilaporkan pemetaannya dalam bentuk apa dan sebagainya. Jadi ada semacam comparability dari waktu ke waktu. Nah, baru bisa kita bilang kita memantau gitu. Bergantung variabelnya. Ada yang harus dipantau setiap tahun. Ada yang mungkin 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali sudah cukup begitu. Ya seperti BPS lah. BPS itu kan misalnya harga bawang gitu ya nggak, tiap minggu dipantau ya kan. Tapi ada juga yang setahun sekali dipantau, dilaporkan kan begitu, Bu. Nah, sistem pendidikan pun begitu. Jadi harus ditetapkan namanya sistem asesmen nasional ya nggak. Apa yang harus dipantau yearly, apa yang harus dipantau monthly atau barangkali setiap 5 tahunan gitu. Nah, itu harus disepakati dulu. Seperti di Amerika misalnya tadi NAEP itu National Assessment of Education Progress, itu ada periodenya gitu. California misalnya dia punya, sekarang dia lagi sedang melakukan reform pendidikan 6-7 tahun terakhir ini, disebut the California Way ya. Itu yang mereka reform adalah sistem pemantauan itu tadi, apa yang dipantau hasilnya gitu. Walaupun itu input dan prosesnya juga dikumpulkan datanya, tapi dalam rangka untuk dikaitkan dengan hasilnya itu. Begitu, bukan cuma mau melaporkan bahwa sekolahnya bertambah, ruang kelasnya bertambah, ya penting. Cuman itu baru penting kalau dikaitkan dengan apakah betul berkaitan penambahan itu dengan perbaikan mutunya, yaitu mutu lulusannya. Jadi setiap pendidikan itu pada dasarnya kesimpulannya harus berorientasi kepada hasil, gitu. Jadi result based education system. Saya kira demikian.
Ya misalnya statistik pendidikan kita kan pasti punya tuh pusat statistik pendidikan, ya enggak? Nah, tentu ada yang setiap tahun harus dilaporkan. Misalnya, contohnya angka partisipasi, kemudian mutu lulusannya, gitu. Itu harus ada laporannya, itu nasional. Setiap provinsi juga harus ada laporannya seperti itu. Itu dituntut untuk dipublish ya. Bahkan di kabupaten, bahkan di tingkat sekolah juga harus punya sistemnya. Nah, itu yang harus dirumuskan. Tentu berbeda caranya. Kalau kepala sekolah melaporkan tahunan, mingguan, bulanan, 5 tahunan, dengan misalnya di tingkat nasional, mana yang tahunan, 5 tahunan, dan seterusnya. Jadi nggak bisa dijawab bahwa ini variabelnya yang harus tiap tahun, ini yang harus tiap minggu, nggak bisa seperti itu. Gitu. Setiap levelnya tentu bisa menentukan sendiri. Tapi tentu ada panduannya, patokannya, apa yang wajib, apa yang tambahan. Nah, masalahnya kita jangan-jangan nggak punya sistem pelaporannya itu. Wah, itu agak sulit ya. Karena sistem pendidikan kita misalnya 20 tahun ke depan, 5 tahun ke depan aja jangan-jangan ini sudah sangat sulit. Apalagi kalau misalnya ini kebijakannya selalu ini berganti-ganti orientasi. Bukan cuma itu berganti-ganti ini praktek lapangannya gitu. Nah, jadi misalnya tiba-tiba 5 tahun lagi dibuat lagi visi baru lagi. 5 tahun berikutnya lain lagi. Orientasinya beda lagi. Ya bagaimana kita bisa memprediksi 20 tahun ke depan? Jadi saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, maka itu kalau di negeri yang maju, yang disepakati secara nasional itu bukan cara melaksanakan atau kurikulum, metode mengajar, itu bukan. Tapi standar tentang hasil yang mau dicapai. Nah, itu bisa aja 5 tahun baru direvisi sekali, gitu ya nggak? Pokoknya selama 5 tahun pertama ini kita standarnya udah begini dulu, karena nggak mungkin dalam setahun itu bisa misalnya 60%, 75%-nya mencapai. Perlu waktu. Nah, jadi ini tapi ada patokan bersama, nyusun kurikulum kah, gitu ya nggak? Itu ujian kah? Acuannya standar yang disepakati bersama. Pertanyaannya, apakah kita punya standar yang disepakati itu? Memang ada badan BSNP, misalnya Badan Standar Nasional Pendidikan, tapi ini yang disebut standar lulusan misalnya, itu tidak cukup terartikulasi. Artinya, kalau seorang guru ditanya, coba standar lulusan tingkat SMP, padahal Anda guru SMP, apa kalau di bidang matematik? Nah, mungkin dia nggak bisa jawab. Orang tua juga ditanya, dia belum tahu, nggak tahu. Murid juga nggak tahu. Padahal yang namanya standar itu ya, hal yang harus diketahui dan disepakati bersama. Ini yang harus kita capai. Terdefinisikan dan terartikulasi dengan baik. Gitu. Tidak perlu terlalu banyak. Ya, mungkin barangkali ada 8 sampai paling 20 poin atau butir begitu untuk setiap bidang atau mata pelajaran, tapi ini semua orang tahu dan disepakati. Nah, bukan definisi-definisi umum. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang standar, tapi didefinisikan itu prosesnya. Bahwa siswa mengalami begini, melakukan begini, wah itu tidak begitu.
Coba aja kalau Ibu lihat misalnya standarnya Cambridge, standarnya apa misalnya saja Common Core standar di Amerika, pernah itu beberapa negara bagian punya kesepakatan, bahkan sekarang pun masih digunakan. Itu isinya itu poin-poin yang memang diketahui guru, murid, orang tua dan sebagainya tadi bahwa itu yang harus dicapai. Saya kira itu yang masih absen, yang kita belum punya standar. Karena belum punya standar yang terartikulasi seperti itu, ya bagaimana kita punya kesepakatan untuk mencapainya, gitu. Tapi selalu kita bicara mengenai kalau misalnya reform pendidikan gitu, selalu yang dibahas itu memperbaharui cara mengajar. Itu cuma utak-atiknya, selalu metodologinya, bukan standar. Kalau kita bicara standar juga nanti yang disebut misalnya standar ini prosedurnya, standar inputnya, sarana prasarananya. Padahal input proses itu adalah sebetulnya itu minimum condition for good learning. Nah, tadi sudah saya sebut tadi itu ya bukan standar. Kalau standar itu standar hasilnya. Sekali lagi seperti itu.